Penggerak. Selamat sore Bapak Ibu Guru hebat. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Sika pada saat ini akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Ada 3 bagian dalam praktek ini. Yang pertama, praktek coaching antara kepala sekolah dan guru, antara guru dan guru, atau antara guru dan rekan sejawat, dan antara guru dan siswa. Perkenalkan, saya Yosef Johnson. Saya Rosartika Serviriani SPD. Saya Francisca Idayanti Nura. Selamat mengikuti. Dalam praktek coaching sesi pertama, saya sebagai coach dan sebagai kepala sekolahnya, Dan saya sebagai guru yang di coaching atau coaching. Sedangkan saya sebagai observer atau pengamat. selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mari Pak, silakan masuk. Senang sekali hari ini dapat bertemu dengan Pak Johnson di tempat ini. Sebenarnya apa yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Baik Ibu, jadi saya juga sebagai gurunya Ibu ya, saya terima kasih kepada Ibu karena mau terima saya dari WA saya kemarin ya, yang saya harapkan dari pertemuan dengan Ibu sebagai kepala sekolah pada kesempatan ini ya, saya bisa mendapatkan jalan keluar. Makanya saya sebenarnya di sekolah kita bisa mendapatkan jalan keluar untuk membantu siswa kita dari kesulitan yang mereka alami saat ini berhubungan dengan kemampuan mereka dalam mengoperasikan Microsoft Office untuk kategori mereka. Jadi saya mengharapkan ada jalan keluar yang ada solusi yang berupa aksi nyata, bukan hanya bersifat perencanaan. Kira-kira masalah apa yang sementara dihadapi oleh Bapak? Jadi begini Ibu, sebenarnya saya harus sudah menyampaikan lama ya kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Tapi selama ini kan saya pendam saja. Masalahnya adalah masalah yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah anak-anak, yang mana sekolah kita kan sudah 3 tahun menjalankan. Kemudian saya sebagai pembimbing juga tim di KTU melihat saat ada beberapa kesulitan, tapi satu kesulitan ini yang menurut saya sangat penting untuk segera diatasi, yaitu bahwa KTI itu kan menghendaki anak-anak supaya mereka bisa menghasilkan karya tulis secara fisiknya bagus, dan itu kan harus menguasai Microsoft Office setidak-tidaknya. Masalahnya saya lihat selama 3 tahun ini 80% atau 90% anak-anak kita itu ternyata tidak menguasai itu, tidak menguasai Microsoft Office dengan baik. Walaupun kita lihat mereka kan pakai HP-nya mahir ya, tapi kalau sudah itu, jadi itu yang menurut saya juga menjadi kendala untuk kelancaran karya tulis mereka. Kalau mereka bisa, menurut saya kalau mereka bisa ketik kan pasti mereka terbuka untuk benar. gitu. Apa yang sudah Bapak lakukan? Nah ini Ibu, jadi berhubung dengan apa yang sudah saya lakukan itu kan, kita punya sekolah ini kan ada 2 lab yang mempunyai komputer, yaitu lab komputer dengan lab bahasa. Jadi untuk mengatasi masalah ini dalam beberapa bulan terakhir, itu kalau siswa kelas 12, kebetulan saya mengajar kelas 12, itu saya suruh mereka buka komputer. Jadi misalnya kalau ulangan, itu soalnya sudah isi di komputer, di Word-nya, lalu mereka mengerjakannya. Atau kalau misalnya saya mau minta mereka menghasilkan teks-teks dalam bahasa Inggris mengarang, bisa minta mereka ketiknya di komputer. Tetapi ada masalah di sana. Misalnya saya kecapean karena harus mengajarin satu-satu. Kemudian komputer kita kan sudah banyak yang kualitas keluar. Kalau dilihat kan kita hanya lihat bahasa kan ada 20, dari 25 hanya mungkin 10. Jadi setelah melakukan hal-hal seperti yang sudah Bapak katakan tadi, apakah tidak menemukan masalah-masalah selain dari yang sudah Bapak utarakan tadi? Jadi sebenarnya masalahnya yang saya hadapi itu jumlah komputer kita yang baik gitu. Kemudian saya kesini kan, Ibu saya kesini karena saya melihat bahwa
kita apa, kita sebenarnya sekolah itu mampu untuk menolong anak-anak ini. Iya. Karena di lab bahasa itu dari 20 komputer ini kan hanya 10 yang bagus. Jadi itu masalahnya, hambatannya. Terus yang berikut, ternyata saya sudah menjalankan ini, saya kecapean ini. Iya. Nah, saya sangat kecapean. Karena harus kebanyakan hampir satu kelas kan 90% tidak tahu. Memang saya minta bantuan dari anak-anak yang sudah tahu, 2-3 orang untuk menolong, tapi masih belum. Iya. Jadi masalahnya pertama komputernya, kedua tenaga bantu mereka. Gitu. Baik ya Bapak, jadi yang sudah Bapak utarakan ini menjadi masalah yang sementara sementara Bapak hadapi. Lantas situasi ideal seperti apa yang nanti akan Bapak kembangkan di masa yang akan datang? Jadi sebenarnya impian saya pikir juga ini juga mungkin bisa menjadi apa ya, cita-cita sekolah kita juga, bahwa anak kalau sudah kelas 12 itu harus sudah mahir Microsoft Office, setidak-tidaknya Word ya, karena itu juga kan bukan hanya untuk KTI-nya saja, tapi juga membawa apa ya, kalau mereka keluar dari sekolah ini tamat kan mereka tampil di situ kan tapi yang saya maksudkan yang saya ingin itu mereka harus mampu di Microsoft Word-nya, di Word-nya itu kita pakai Microsoft kan terpakai aplikasi lain Word, mereka harus mahir. Kalau sudah kelas 12 memang harus tahu, sehingga mereka punya karirnya itu mereka tergugah untuk cepat kerja, mereka ketik sendiri, dan mereka tahu ketiknya, mereka bisa menghasilkan tampilan fisik saja sudah bagus. Gitu. Jadi itu pikiran ideal saya. Mereka semua bisa itu. Dan ya, kalau saya harus katakan ibu sebagai sekolah kita kan sebenarnya bisa. Benar. Sekolah kita bisa. Kira-kira apa peluang baru selain dari yang sudah Bapak utarakan tadi untuk di masa yang akan datang? Ya. Ini tidak peluang, ini saya juga datang ke sini mau konsultasi dengan ibu karena kan kita dapat baru-baru ini kan kita saya kan Ada dapat bantuan 15 laptop itu. Ada bantuan buat, tapi belum terpakai kan Bapak? Belum karena Iya. dari prasarana Sarpas mereka belum Sarana berani, katanya juga harus konsultasi dengan Kepsek dulu. Nah, jadi saya hanya mau menyampaikan kalau bisa barang itu peluang baru bagi kita itu kan ada alat sekarang toh, sementara ada alat itu dan ada peluang yang lebih bagus saja. Semua guru kita di sini kan namanya Microsoft Office itu kan sudah jago ya. Iya, benar. Semuanya kan Betul. sudah. Jadi kalau mau dibilang saya bisa ini teman-teman yang seusia saya dan di bawah saya senior itu yang masih muda-muda itu kan bisa saya ajak untuk gitu. Saya punya bisa rencananya sama-sama bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Baik, jadi menarik sekali ya Bapak apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Saya sangat ini mendukung atas apa yang sudah Bapak pikirkan. Kira-kira begini Bapak, yang akan saya tanyakan lagi, apakah sudah mempunyai suatu misalnya dari range angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak punya nilai idealnya itu sudah ada di angka berapa? Angka ya, kalau angka 1 sampai 10 untuk anak-anak ya. Iya, Dari itu mereka. saya pikir seperti saya sampaikan tadi kan 80-90% kan belum jawab. Iya. Jadi mungkin 3. Iya, mereka Sangat dapat nilai rendah. 3. 3. Oh iya. Gitu. Ada niat untuk mau memperbaiki angka yang begitu rendah seperti itu? Sangat. Oh iya. Sangat. Niat saya itu sangat kuat dan saya maunya dari 3 itu bisa sampai 8 atau 9. Bila perlu juga 10 soalnya kan satu program saja toh, satu bagian dari Word, dari Office saja ya, Microsoft Word saja. Kalau begitu ada niat luar biasa dari Bapak untuk mau memperbaiki angka dari 3 menjadi 8. Itu berarti luar biasa, jadi angka 8, angka 9 sampai 10 malah. Kira-kira tanggung jawab apa yang Bapak ambil untuk memperbaiki nilai yang naiknya sebegitu maksimal seperti itu? Jadi ini kebetulan juga saya bicara langsung dengan Ibu Kepsek. Jadi begini Ibu, saya sudah pikirkan bahwa saya akan membuat
semacam kursus, tapi hanya 2 atau 3 bulan. Karena saya pikir 2 bulan sudah cukup ya. Nah, 2 bulan saja, tapi sasaran kita sekarang itu kelas 11 persiapan pemerintahan. Dengan catatan bahwa kita punya komputer juga, di lab komputer juga ada, di lab bahasa juga ada, walaupun sudah setengahnya tidak bisa digunakan. Tambah lagi dengan bantuan dari pemerintah yang 15 unit laptop itu. Jadi saya rencananya begitu, saya buat itu, dan ini harus dalam waktu karena mendesak. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak karena ini rencana yang memang baru terpikirkan, tetapi Bapak guru muda seperti ini, jadi Pak Johnson punya semangat yang luar biasa untuk mau merubah anak-anak ini supaya bisa menguasai apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jangan terlalu lama ya Bapak, dia punya realisasinya, karena saya juga tidak sabar lagi untuk menunggu tindak lanjutnya. Oh, tidak apa-apa Ibu, itu setelah ujian KTI selesai, kita masih punya 2 bulan toh, 2 bulan ini. Jadi ini nanti kita begini. Terima kasih Ibu sudah mengizinkan, saya rasa sangat bahagia dan mendapatkan solusi ini. Bulan Mei, April setelah Pasca, jadi setelah Pasca, April dan Mei itu mungkin saya hitung 8 kali pertemuan bisa, seminggu sekali loh. Kami akan mengaturnya. Saya juga mau bertanya, saya juga mau minta dengan bantuan teman-teman. Jadi bukan hanya saya sendiri, kalau sendiri. Iya betul Pak. Jadi 1 orang guru menghadapi 5 siswa. Jadi kalau misalnya kita ada 20-30 komputer, berarti kita butuh 6 itu sudah. Jadi setelah Pasca nanti, karena Ibu pasti mengizinkan kami menggunakan laptop itu, jadi saya nanti membuat di dalam jadwal yang pasti. Jadi mungkin saya minta Bapak membuatkan jadwal yang baik, bisa meminta teman-teman untuk membantu, karena ini menjadi program sekolah kita yang nanti akan bagus ke depannya, dan itu saya sangat mendukung atas upaya dan usaha yang kalian lakukan. Dan saya menunggu kira-kira kapan ya kita punya waktu lagi untuk kita bisa bicara, karena sebentar lagi saya akan ada pertemuan di dinas Pak. Oh ya, jadi setelah ini saya berharap bahwa saya akan selalu berbicara dengan Ibu ya, untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Jadi sebelum 1 minggu sebelum itu, sebelum eksekusi kegiatan ini, saya akan bertemu lagi. Begitu juga setelah berjalannya sampai dengan sekarang. Jadi saya menunggu 1 minggu ya Bapak, baik sekali ya. Jadi saya ruangan saya selalu terbuka untuk Bapak datang dan berkonsultasi, dan saya berharap kegiatan untuk selanjutnya itu dapat kita bersama-sama kita kolaborasi. Tidak usah sungkan-sungkan datang bertanya, ruangan saya tetap selalu terbuka untuk Bapak. Baik, itu saja. Bagaimana Bapak? Terima kasih banyak, saya merasa lega dan senang sekali karena ada jalan keluar, karena saya langsung berkonsultasi dengan Ibu dan berbicara dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Pak Johnson ya. Saya menunggu di ruangan saya selalu ya. Baik. Terima kasih sama-sama. Mari. Selamat pagi, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mengutarakan pengamatan saya. Karena di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Tadi kita sudah sama-sama melihat praktik coaching yang dilakukan oleh kedua teman saya. Satunya bertindak sebagai coach dan berperan sebagai kepala sekolah, dan satunya lagi bertindak sebagai coachee, dia juga berperan sebagai guru dengan permasalahan yang kita sudah tahu bersama tadi. Sebagai pengamat, saya melihat bahwa praktik coaching yang dijalankan oleh teman saya berdua tadi sudah sangat baik. Dari sisi presence atau kehadiran penuh, teman saya yang bertindak sebagai coach ini sudah berusaha untuk berada dalam situasi atau menempatkan diri ke dalam permasalahan yang dihadapi oleh teman saya yang sebagai coachee.
ia tidak hanya menanggapi pembicaraan dari Koci hanya dengan anggukan, tapi juga dengan mengutarakan kata iya, kemudian baiklah, dan kata-kata yang lain. Kemudian selain itu, teman saya yang sebagai coach ini, dia juga sudah berusaha untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coachnya. Dia mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan saya melihat dari situasi tadi, coach tadi sudah berusaha untuk membiarkan atau memberikan kesempatan kepada coachnya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Jadi the best untuk kedua teman saya. Terima kasih, itu hasil pengamatan saya. Dalam sesi yang kedua ini kami akan melakukan praktik coaching, di mana di sini akan saya sendiri berperan sebagai observer Dan saya sebagai coach, dalam hal ini berperan sebagai guru. Saya sebagai coach berperan sebagai siswa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Hai, Yanti, selamat pagi, mari masuk. Kabar? Baik, Pak. Baik ya? Syukurlah, silakan dulu. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Bagaimana Yanti? Kemarin itu saat kita les di kelas, saya sudah sampaikan ke Bapak, maksudnya saya mau minta Bapak punya waktu sebentar untuk mendengarkan. Saya punya masalah sedikit, Pak. Oh, iya. Tapi mungkin Bapak karena sibuk satu hari kemarin, jadi hari ini kita libur, biar saya berinisiatif untuk datang ke rumah saja, Pak. Maaf saya mengganggu ini, Pak. Luar biasa Yanti ya, kamu anak yang baik ya. Baik. Tidak apa-apa, Pak juga sangat senang bisa datang ke sini. Apa yang mau yang didapatkan dari pembicaraan kita, dari sesi curhat ini? Begini, Pak, di sekolah kita kan mau ada lomba pidato toh, Pak, dalam rangka hari ulang tahun sekolah kita nanti. Saya kepingin sekali ikut lomba itu, Pak, yang pidato bahasa Indonesia. Oh, jadi nanti mau bicara tentang itu. Iya, Pak. Jadi setelah pembicaraan ini selesai, nanti mengharapkan apa itu? Saya bingung, Pak. Saya mau ikut lomba, cuma saya takut. Jadi saya mengharapkan setelah saya berbincang dengan Bapak pagi ini, mungkin kira-kira Bapak ada solusi untuk saya dari masalah saya ini. Terus sebenarnya masalah Yanti di lomba ini itu masalah yang Yanti hadapi apa? Ini, Pak, saya mau ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Hanya saya punya masalah dan kepercayaan diri, Pak. Saya takut berdiri di depan umum, kemudian takut juga bicara. Tapi saya merasa bahwa saya pasti bisa itu, Pak. Hanya kurang tahu lagi. Pasti bisa ya, Iya. pasti bisa. Jadi bagus itu sudah ada rasa percaya diri, pasti bisa. Terus dari apa yang Yanti sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Yanti lakukan untuk mengatasi rasa takut atau mendidik dalam pikiran Yanti itu seperti apa? Kalau selama ini untuk mengatasi itu paling saya hanya tarik nafas, berpikir yang baik,
Kemudian kalau di sekolah juga di dalam kelas saya sering diminta untuk pimpin doa. Kemudian saya juga diminta untuk mempresentasikan tugas kelompok dan saya bisa lalui itu dengan baik. Hanya sekarang masalahnya saya harus berdiri di depan banyak orang, Pak. Banyak sekali itu orangnya dibandingkan kalau di dalam kelas itu, Pak. Jadi saya takut. Ya, tapi kan situasinya itu di depan banyak orang ini. Waktu di dalam kelas itu kan di depan banyak orang juga. Hanya kalau di dalam kelas itu kan sedikit, Pak, orangnya dibandingkan kalau berpidato di depan banyak orang, guru-gurunya begitu banyak, teman-temannya juga dari kelas 1 sampai kelas 12, itu yang membuat saya takut. Jadi yang takut merasa grogi begitu. Iya, Pak. Ketakutan itu kalau misalnya kita kasih nilai 1 sampai 10 itu kira-kira nanti sekarang ini berada di level yang keberapa? Saya sekarang 10 itu yang terbaik sudah ya. Iya, Pak. Kalau 1 itu terendah. Jadi kalau Yanti misalnya kita taruh di bagian keberanian ini ada di nilai atau level berapa? Saya mungkin masih di level 4 atau sekitar 5, Pak. Level 4 atau 5 itu penggambarannya seperti maksud kenapa Yanti apa yang membuat Yanti harus taruh di level 4 itu? Karena begini, Pak, saya berpikir bahwa pidato itu kan kita berbicara tanpa menggunakan teks, kemudian ada tema juga yang harus kita sampaikan untuk menjelaskan tentang tema itu. Kemudian saat kita berbicara itu kita pasti harus ikut dia punya alur pembicaraan itu dengan baik. Kita harus kuasai materinya. Pasti itu public speakingnya juga harus bagus itu. Jadi saya punya masih kurang sekali. Kurang 4. Iya. Terus impiannya itu mau ke angka berapa? 8 atau 9. 8 ada 9, bagus itu. Bagus. Tapi untuk mencapai angka 8 atau 9 ini nanti mau buat apa? Atau ada orang-orang lain yang bisa menolong Yanti untuk sampai ke angka 8 itu? Pertama dari diri Yanti, apa yang Yanti mau buat? Kalau dari diri saya, Pak, selama ini setelah mendengar bahwa ada kegiatan lomba pidato ini, saya sudah berpikir bahwa saya harus rajin nonton berita. Saya nonton berita, kemudian saya nonton dialog interaktif di YouTube, di berita yang Najwa punya itu, Pak. Oh iya. Iya, Najwa, saya berusaha ikut itu, Pak. Kemudian saya juga latih omong sendiri di dalam kamar. Mungkin ada satu topik yang saya sendiri ambil, kemudian saya latih sendiri supaya saya mau cari tahu, saya punya alur berpikir, kemudian saya punya fokus, tidak saya fokus atau tidak dengan tema yang saya buat sendiri itu. Dan sejauh ini kadang baik, kadang saya tiba-tiba di pertengahan jalan blank itu, Pak, tiba-tiba hilang. Pasti bagus Yanti sudah buat banyak hal latihan begitu. Ada teman yang bisa bantu? Kalau teman, saya kira itu yang ketua OSIS itu, Pak. Itu kami teman akrab dan dia juga sudah punya pengalaman banyak sekali yang di sanggar, kemudian di sekolah. Si Nevi itu ya? Iya, Pak. Nevi yang ketua OSIS itu? Iya, Pak. Itu benar Dia itu bisa bantu pengalaman. kami. Bisa bantu saya. Berarti nanti yakin dia bisa bantu. Bisa, Pak. Nanti satu orang lagi itu Pak Ius, Pak. Oh, Pak Ius yang guru bahasa Indonesia? Iya, Pak. Pak Ius guru bahasa Indonesia. Jadi Pak Ius dengan Nevi tadi ya? Nevi itu, Pak. Nevi. Terus kalau misalnya Pak Ius dengan Nevi bisa membantu, Yanti maunya kapan Yanti dibantu? Kalau nanti setelah pulang ini, saya akan buat coretan-coretan. Saya buat dulu coretan mengenai yang sesuai dengan tema nanti, tema pidato itu. Setelah itu saya akan ke Nevi untuk
tidak, saya ke Pak Yus dulu Pak. Ya. Saya ke Pak Yus dulu untuk melihat saya punya hasil coretan itu. Kalau memang sudah bagus, saya akan minta Pak Yus untuk latih saya, dan Nevi juga nanti latih saya. Itu kapan? Setelah pulang ya? Setelah pulang dari sini? Setelah pulang saya coret-coret dulu Pak, saya persiapkan dulu materinya, nanti saya sesuaikan dengan tema yang kita usung itu, yang di sekolah untuk tema pidato itu. Dan besok atau paling lambat lusa saya ke Pak Yus untuk minta Pak Yus lihat dulu saya punya hasil coretan itu. Kalau memang sudah pas, saya akan minta kesediaannya, langsung minta kesediaan Pak Yus untuk bantu saya, latih saya punya mental, latih saya punya kemampuan untuk berbicaranya. Saya juga nanti minta Nevi juga yang membantu saya itu untuk di rumahnya. Terus yang Pak Ingat tadi yang dibilang latihan-latihan selama ini sudah dilakukan, ya? Berbicara sendiri, menonton acara-acara TV, kan? Yang akan terus apa? Bagaimana? Pasti saya akan teruskan itu Pak. Terus, ya? Karena saya merasa hal itu baik untuk saya. Setelah melihat dialog interaktif, kemudian melihat orang menyampaikan berita, saya merasa bahwa kemampuan saya itu terbangun dengan sendirinya dalam hal kosakata, dalam hal keteraturan berpikir itu Pak. Jadi saya akan teruskan itu. Jadi itu solusinya ya untuk yang nanti sudah menemukan sendiri, tinggal melaksanakannya, dan pasti nanti bisa untuk mengatasi masalah ini loh. Berarti bisa untuk ikut mendaftar dan menjadi peserta, pasti sukses Pak, yakin. Ya, Amin biasa, Pak. ya. Semoga saya juga tidak menyangka bahwa akhirnya bisa menemukan solusi, dan ternyata hal itu ada di dalam diri saya. Saya sudah buat. Terima kasih sekali Pak sudah bantu saya untuk menemukannya. Ya, baik ya Yanti, Iya, sukses ya. iya Pak, terima Ya. kasih, amin. Jangan lupa ya melakukan apa yang sudah direncanakan oleh Yanti sendiri. Ya. Iya Pak. Nah, nanti setelah itu, kira Yanti kapan lagi mau datang cerita-cerita lagi? Nanti setelah saya dengan Pak Yus latihan lagi, baru saya sampaikan perkembangannya dengan Pak. Baiklah sudah Yanti, Ya. terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Nah, Pak. hati-hati pulangnya ya. Iya Pak, terima Sukses, kasih ya. sekali Pak Ya, sudah ya. bantu saya. Oke, sampai bertemu Permisi, lagi. Pak. Ya, mari. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Pada sesi yang kedua ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana peran saya adalah sebagai seorang observer. Dalam pengamatan saya melihat bahwa dua teman saya, di mana yang berperan sebagai coach sangat mampu dan luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada teman saya sebagai coach, di mana dia memerankan pribadinya sebagai seorang coach. Yang saya lihat juga adalah selain memberikan pertanyaan berbobot, dia juga menjadi seorang pendengar yang aktif dan juga menghadirkan secara penuh dirinya dalam memberikan coaching. Kemudian perjalanan komunikasi mereka itu dialami secara natural, jadi secara alami mereka membangun percakapan itu dengan saling memberikan umpan balik yang sangat positif, yang membuat coach saya pada saat itu dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Dan saya memberikan kesimpulan bahwa luar biasa dan semangat sekali perjalanan coaching mereka. Sekian dan terima kasih. Pada sesi yang ketiga ini, kami akan melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta, di mana saya akan berperan sebagai coach dan saya sebagai rekan sejawat.
Saya juga adalah rekan sejawat, tapi saya sebagai coach. Dan saya sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Oh, Ibu. Mari, Bu. Ya, silahkan duduk. Senang sekali ya. Kita sore-sore ketemu. Bagaimana Ibu? Hari ini datang kunjung saya nih. Itu tadi Ibu, saya juga sebenarnya sudah punya niat lama sekali untuk mau bertemu Ibu. Hanya baru sore hari ini kebetulan ada waktu, biar sudah saya datang saja ke rumah karena di sekolah juga tadi tidak ada kesempatan untuk mau bertemu karena memang sibuk. Saya mau menyampaikan sesuatu masalah yang memang sudah lama sekali, 1-2 minggu ini terjadi, tetapi baru hari ini baru saya bisa datang bertemu Ibu di rumah ini. Oh begitu ya. Apa-apa Ibu, nanti di sini kan kita bincang-bincangnya lebih Iya. bebas toh Ibu. Tapi dari perbincangan kita nanti kira-kira apa yang Ibu mau, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Ya, Ibu sebenarnya saya punya harapan itu Ibu bisa memberikan saya jalan solusi untuk saya karena memang masalah ini saya sudah coba mau bersama teman dan saya sudah duduk dengan 1-2 teman tapi saya belum menemukan jalan keluarnya. Jadi Ibu Ida mungkin saya rasa lebih pas karena sering ya kemarin juga saya pernah curhat sama Ibu tentang masalah yang saya hadapi, jadi saya bilang biar kali ini saya langsung bertemu Ibu juga. Ini terima kasih sekali Ibu sudah percaya dengan saya. Tapi kira-kira masalahnya apa itu Ibu? Baik Ibu. Boleh saya tahu? Ya. Jadi begini Ibu, masalah ini kalau dia punya waktu terjadinya sudah 2 minggu lalu. Berarti sudah agak lama. Iya sudah agak lama. Jadi teman, anak saya Ibu yang namanya Ricky nih Bu. Oh Ricky. Iya Ricky. Dia ini kalau keseharian di pandangan saya yang saya amati, dia itu bukan termasuk dalam tipe anak yang nakal Ibu. Iya, saya juga lihat. Iya. Tapi barusan 2 minggu kemarin Ibu, pada saat saya mau pembelajaran di kelas mereka di les 45 Bu, pas saya datang di kelas itu dia berada di atas meja Bu. Jadi dia itu naik di atas meja guru, kemudian dia seolah-olah bahwa yang dia lakukan itu tidak salah. Padahalnya saya datang dan mendapatkan sendiri Ibu bahwa dia menginjak-injak mejanya tanpa sadar Bu. Saya juga tidak kontrol lagi dengan saya punya emosi, langsung saya menempelengnya 1 kali. Itu Ibu yang saya rasa bahwa saya punya sikap kepada anak itu, saya sudah memberikan hukuman fisik Bu terhadap dia dan saya merasa bersalah sekali. Baik Ibu, jadi masalahnya dengan Ricky. Sebelum-sebelumnya Ricky tidak melakukan hal yang di luar kewajaran ya Ibu. Tapi kemarin yang saat Ibu masuk itu dia sampai dengan naik di atas meja, jalan-jalan di atas meja. Itu sudah sesuatu hal yang tidak bagus itu Ibu. Sejauh ini kira-kira setelah menemukan hal tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap Ricky ini? Baik Ibu, jadi setelah saya menempelengnya, jadi reaksi dia karena saya tetap melanjutkan pembelajaran di kelas di jam les itu, jadi jam pembelajaran itu, si Ricky-nya itu dia tak acuh pada saya, jadi dia menutup dia punya wajah Ibu dengan buku. Saya biarkan saja hal itu berjalan seperti biasa, saya tidak menegurnya dan saya tidak merasa bahwa itu menjadi hal yang mengganggu konsentrasi saya pada waktu itu. Saya biarkan dia mengalir seperti biasa, tetapi pada saat pembelajaran selesai, saya memanggil dia secara pribadi ke ruangan saya Bu.
Jadi saya panggil dia, kemudian saya bertanya dari hati ke hati bahwa kira-kira kenapa tadi Nong sudah melakukan tindakan yang salah tadi. Artinya ibu langsung menemukan kamu berdiri di atas meja tadi. Kemudian dia mengakui kesalahannya ibu. Dia mengakui kesalahannya, kemudian dia juga minta maaf, tapi tidak berhenti di situ. Saya bilang ini kelakuan kamu ini juga harus diketahui oleh orang tuamu. Jadi pas waktu usai sekolah, nah, jadi setelah saya menyelesaikan masalah dengan dia, saya suruh dia ke ruangan kembali mengikuti les sampai pembelajaran selesai. Dan pas waktu pulang sekolah sorenya saya langsung mengunjungi rumah. Jadi saya langsung pergi ke rumah orang tuanya untuk bertemu papa dan mamanya di sana. Sampai di sana saya juga baru tahu bahwa ternyata selama ini saya pikir Ricky itu dia mempunyai keluarga yang utuh. Padahalnya tidak itu. Mamanya sendiri yang membesarkan dia dari kecil karena bapaknya itu pergi waktu dia usianya masih kecil. Seperti itu. Berarti langkah awal yang bagus itu ibu. Ibu sudah memanggil dia, bicara dari hati ke hati, kemudian ibu sudah melakukan kunjungan rumah, melihat keadaan atau latar belakang yang sebenarnya apa yang membuat Ricky sampai dengan bertindak, kadang-kadang bertindak di luar dari kebiasaannya. Tapi sekarang bagaimana cara ibu supaya Ricky itu bisa jadi anak yang baik terus, bisa jadi anak yang bertindak seperti anak-anak yang lain, anak-anak yang menurut ibu baik. Jadi sifatnya itu dia permanen, baiknya itu dia permanen. Itu kira-kira apa yang nanti akan ibu lakukan? Jadi baik ibu, tindakan yang saya jalankan sejak kejadian itu. Jadi begini bu, saya juga mau beritahu bahwa saya juga sementara mengikuti program pendidikan dan latihan guru penggerak. Jadi ini saya sudah mengikutinya selama 3 bulan ini. Dan salah satu sikap untuk membuat mereka sadar itu adalah dengan cara mindfulness bu. Mindfulness itu adalah salah satu strategi dan cara terbaik untuk anak-anak itu bisa menguasai diri bu. Kemudian ada stop, di mana mereka itu saya latih mereka untuk bisa mengenal mereka punya diri secara utuh. Dan itu saya terapkan ibu dalam pembelajaran saya, karena saya juga sudah coba dengan RPP berdiferensiasi yang kami dapatkan selama pembekalan ini bu. Jadi saya start itu dengan awal itu adalah dengan pembukaan yang hangat, di mana saya melatih mereka dengan cara mindfulness. Dan ternyata bu, Ricky itu tuh menunjukkan respon yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia benar-benar mendengar itu setelah saya membukakan musik relaxation itu, musik kesadaran penuh itu, dia itu bisa akhirnya dia bisa merefleksi tentang apa yang dia sudah lakukan pada saya, yang pada saat itu saya melihat sendiri. Dan ternyata mempan bu, dari pembelajaran ke pembelajaran saya menerapkan sistem mindfulness, dan anak itu sudah mulai secara perlahan-lahan merubah sikapnya. Jadi dia itu sudah tenang, dan saya merasakan bahwa membuat dia punya sikap itu lebih positif lagi. Jadi tidak lagi yang aneh-aneh bu. Dan saya merasakan si Ricky sangat berubah. Dan akhirnya kemarin waktu penilaian PTS kemarin bu, waktu penilaian tengah semester, dia mendapatkan nilai yang bagus sekali. Jadi dia mendapatkan nilai tinggi, dia dapat nilai 78, ditambah lagi dia yang tidak biasa berada di depan waktu saat apel bendera, kemarin dia jadi pemimpin upacara dan membuat saya terharu bu. Berarti anak ini tuh dia sudah mulai sedikit perlahan-lahan itu dia berubah bu, si Ricky tadi. Saya salut ibu. Ibu sudah
melakukan pendekatan dengan dia, pendekatan dengan orang tuanya. Kemudian ibu juga sudah punya inisiatif untuk membuat suatu gebrakan di dalam kelas dengan teknik stop, dengan mindfulness tadi yang seperti ibu dapatkan di dalam kegiatan guru penggerak itu. Dan ternyata anak punya sikap atau si Ricky ini, ibu katakan bahwa dia ada perubahan. Jadi itu sesuatu hal yang luar biasa, ada peningkatannya dari si Ricky ini. Untuk keberlanjutan sikap-sikap baiknya ini sampai dengan dia seutuhnya karakter dia itu menjadi seorang anak yang sangat baik, karakternya terbentuk. Kira-kira komitmen apa ini yang akan ibu jalankan? Ya, saya memang mau berusaha supaya si Ricky ini dia itu kedepannya itu dia akan menjadi seorang anak yang baik, yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dengan dia punya karakter dan dia punya sikap-sikap yang positif. Paling yang saya melakukan untuk keberlanjutan bahwa teknik itu mindfulness itu akan tetap saya teruskan, karena ini bukan saja si Ricky tetapi semua siswa yang ada di dalam kelas. Jadi mereka itu bisa menyadari diri dan mereka tahu bahwa mereka itu dari mana mereka berasal, latar belakang mereka bagaimana, dan mereka menghargai perjuangan orang tua mereka. Dan itu saya akan tetap laksanakan sepanjang saya menjadi guru di sekolah itu. Benar sekali ibu, dan bagus sekali ini niat baiknya ibu. Ibu merasa bahwa apa yang ibu sudah lakukan di dalam kelas dengan teknik mindfulness tadi dan hasilnya sudah menunjukkan perubahan yang baik, dan ibu juga mau melakukan itu secara konsisten di dalam kegiatan pembelajaran. Itu saya rasa sudah luar biasa, dan kira-kira kedepannya pasti ibu akan lakukan terus ini. Mulainya kapan itu nanti ibu akan lakukan itu? Iya, saya melakukan di setiap pembelajaran, Bu. Saya sudah mencoba, karena ini sudah sekitar 2 atau 3 kali, dan bukan saja di kelasnya Ricky, Bu, tetapi di semua jenjang. Jadi kelas 9 juga saya coba, kelas 8 juga saya coba, dan memang dari teknik yang saya pakai itu mereka lebih banyak fokus dan memiliki ketenangan selama pembelajaran. Berarti ibu punya komitmen bahwa ibu akan melakukan kepada semua anak didik yang ibu asuh Iya. dari kelas 10 dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 Iya. Bagus itu ibu. Saya rasa tidak ada masalah sudah sekarang. Iya. Itu menurut ibu bagaimana? Kalau masalah saya belum temukan lagi, tetapi dengan hasil yang maksimal dari teknik yang sudah saya pakai ini, saya terus akan mencoba untuk meningkatkannya dari pembelajaran, dari materi ke materi. Dan itu saya tetap berusaha supaya mereka bukan saja menguasai materi saya, tetapi setidaknya karakter mereka juga dapat saya bentuk. Ya, itu juga yang kita harapkan ya, Pak Ibu. Baik, saya rasa perbincangan kita sudah Saya senang bagus. sekali, Bu. Ibu juga sudah menemukan solusinya sendiri, bahwa dari perbuatan anak tadi, ibu mau merubah dia menjadi seorang anak yang baik dengan teknik mindfulness, dengan pendekatan yang ibu lakukan. Itu suatu hal yang bagus. Saya puas, Bu, karena ibu juga menjadi teman berbagi saya yang luar biasa. Terima kasih. Ya, saya minta kalau macam ada waktu lagi, Bu, saya mau datang lagi ke ibu. Boleh ibu. Ini saya punya pintu rumah terbuka. Kita bersahabat, jadi kita saling sharing, kita punya masalah, saling berbagi toh ibu. Ya, siapa tahu sesekali mungkin ibu yang bisa bantu saya. Jadi kita sama-sama berbagi. Baik, terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih juga Saya ibu. pamit sudah, Ibu ya. Ya, cepat sekali, tapi Iya. bagaimana mungkin ibu juga ada Iya, kegiatan lain atau urusan lain iya. barangkali, Pak? Masih, Bu, masih. Oh iya. Kami ada kegiatan mau doa di lingkungan ini, ada kebetulan minta saya untuk pimpin, jadi saya ya. Terima kasih Mari, juga ibu ya Ibu. sudah Iya. kunjung saya. Terima kasih, Bu. Saya pamit ya. Iya, hati-hati ibu.
Halo teman-teman hebat, kami telah melaksanakan praktek coaching sesi ketiga, di mana coachnya itu adalah, atau praktek coaching ini dilakukan di antara rekan sejawat, yaitu guru dengan guru. Dan di situ saya tampil sebagai observer, dan inilah hasil observasi saya terhadap dua rekan saya. Yang pertama, saya mulai dari paradigma berpikir coaching, dan kedua prinsip coaching, lalu ketiga adalah alur tirta. Untuk paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama fokus pada coach, pada coachee, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, lalu memiliki kesadaran diri dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dari kedua teman saya yang telah mempraktekkan tadi, semuanya sudah muncul atau sudah nampak. Kemudian yang berikut untuk prinsip coaching, yang pertama kemitraan, itu nampak begitu menonjol menurut saya, karena di sini antara rekan sejawat itu coachnya tidak menggurui, tetapi dia benar-benar hadir sebagai teman, sebagai mitra, dan coach juga mempunyai proses kreatif. Dia selalu menggali, prosesnya maksudnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggali kekuatan dari coachnya untuk menemukan solusi atau jalan keluar dan memaksimalkan potensinya. Untuk alur tirta, semuanya sudah masuk dalam percakapan antara coach dan coach tadi. Jadi mulai dari tujuan, jadi pertama coachnya itu bertanya kepada coachnya apa yang ingin dicapai ya untuk percakapan atau perbincangan mereka. Kemudian yang kedua mulai dengan identifikasi. Di identifikasi ini coach tetap mempertahankan diri untuk mendengar secara penuh, hadir secara penuh, dan bersikap terbuka dengan selalu mendengarkan, walaupun coachnya itu berbicara begitu banyak, bercerita banyak, bahkan sampai bercerita yang sudah masuk ke alur pemecahan atau solusi masalah, tapi coachnya tetap mendengarkan dan kemudian menanggapi untuk kembali lagi ke identifikasi. Kemudian di tanggung jawab ya dan komitmennya juga sama. Saya melihat secara keseluruhan bahwa coach benar-benar tidak membawa coachee untuk mencontoh atau dengan coach membagikan pengalamannya, tidak, tetapi dia benar-benar membantu coachnya untuk menghantar dia menemukan solusi dari kekuatannya sendiri, dan akhirnya semua hal-hal kreatif yang ada pada coach itu dengan sendirinya coachnya menceritakan, coachnya mengeksplor semuanya, dan akhirnya memang coachnya menemukan jalan keluar. Saya melihat di bagian akhir itu sepertinya ada hal yang mungkin masih perlu dilakukan, yaitu semacam coaching yang bersifat refleksi dan bersifat kalibrasi. Saya melihat sepertinya lengkapnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan saya melihat ini sudah praktik yang bagus. Semoga kita semua bisa meneruskannya dalam pekerjaan kita sebagai guru untuk seterusnya, tidak berhenti sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Demikianlah praktek coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.